Pak Prabowo atau Pak Anies yang dekat oligarki. Nah ini para penggemar ngompol pasti tahu. Wong tanda-tandanya juga kelihatan kok. Siapa sih yang selalu pengen tampil hura-hura? Siapa yang mau datang malam-malam apalagi nginep di rumah warga? Siapa sih yang kalau bicara sok-sokan paling pandai tapi jejak kepemimpinannya ternyata ancur-ancuran ini? Pemimpin berani dan bernyali itu sekali lagi bukan dilihat dari kekar badannya, bukan dari lengkap senjatanya, bukan atau gelar akademiknya yang mentereng, gelarnya dawu banget. Bukan itu. Seorang pemimpin pemberani itu pemimpin yang tegas dalam menegakkan konstitusi, menjaga negara ini tetap dalam persatuan dan kesatuan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Pertarungan Pilpres 2024 makin panas. Sudah dimulai ini. Nah, kalau kita mau mengingat-ingat sejenak beberapa pernyataan Pak Jokowi soal siapa calon penerusnya, kita bisa mereview beberapa pernyataan beliau. Ya, terutama saat sebelum PDIP belum mendeklarasikan waktu itu. Mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres. Nah, sesudah dideklarasikan Pak Ganjar, lalu kemudian masa Golkar dan PAN merapat ke kubu Pak Prabowo. Nah, ini gayeng ini. Nah, sebelumnya PDIP mengumumkan capres, banyak loh tokoh partai atau menteri yang disebut beliau cocok jadi capres. Oh, bukan hanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo aja, mulai dari Pak Sandiaga Uno, Pak Erlangga, sampai Pak Yusril juga disebut itu. Nah, waktu itu harapan beliau adalah partai politik yang punya hak untuk mendaftarkan pasangan capres maupun cawapres bisa memilah-milah. Nah, siapa nama yang bakal diusung itu? Ya, itu Pak Jokowi benar sebagai presiden yang dorong semua. Nah, di sisi lain, di depan para relawan, Pak Jokowi juga dalam beberapa kesempatan menyampaikan perkataannya, ojo kesusu. Oh, ini ojo grusa-grusu. Itu menandakan agar semua pihak benar-benar mempertimbangkan gitu. Agar orang yang dicapreskan adalah orang yang tepat, orang geretrok itu loh. Ada juga yang menganalisa jika kata ojo kesusu dan ojo grusa-grusu sebenarnya menyindir itu. Nyindir, tahu nyindir itu. Nyindir Nasdem yang terburu-buru itu mendeklarasikan Pak Anies sebagai capres. Nah, mungkin ini orang konsultasi dulu sama Pak Jokowi. Padahal Pak Pala itu dekat sama Pak Jokowi. Padahal masih ada loh rentang waktu yang cukup untuk memproses tokoh-tokoh yang potensial, yang kredibel gitu loh. Di sisi lain Presiden juga mengingatkan loh, kalau penggantinya kelak harus orang yang mampu meneruskan kebijakannya, mampu mengambil keputusan-keputusan secara cepat, tepat. Karena 13 tahun mendatang itu titik krusial, sangat berat. Indonesia bakal jadi makin maju atau kembali mundur. Wah, ini ditentukan dengan penerusnya Pak Jokowi. Kelihatannya ya Pak Ganjar nih yang mirip-mirip. Nah, setidaknya saat ini parpol yang punya kursi di Senayan sudah mengelompok atau mengerucut gitu di 3 koalisi. Gayeng ini. Pertama ada PDIP dan P3 yang bakal menawarkan Pak Ganjar. Ini didukung Hanura sama Perindo. Dan juga relawan beribu-ribu itu. Lalu koalisi gemuk yang mengusung Pak Prabowo. Dan terakhir koalisi perubahan yang mencapreskan Pak Anies, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, jika melihat 3 capres dan juga pernyataan Presiden Jokowi pada harapan masa depan bangsa, ada kalimat Pak Jokowi yang patut kita resapi dalam-dalam sebagai masyarakat termasuk Begawan ini. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dijaga ketat. Ya, setidaknya dalam kurun waktu 15 tahun ke depan agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Harus sama dengan negara Eropa paling tidak itu. Maka dibutuhkan pemimpin yang karakternya bukan pelari cepat, bukan pelari pagi, tapi pelari maraton. Jarak jauh dan harus cepat itu loh. Yang punya ketahanan tinggi,
punya energi besar yang tidak habis dalam waktu singkat. Nah ini yang kudu saya ngenom. Nah wis lansia ya mengge-mengge. Nah jelas Indonesia butuh pemimpin berani loh, yang tidak takut menghadapi tekanan-tekanan. Ya utamanya ditekan oleh negara-negara maju. Di Eropa sana ya nekan-nekan terus itu. Mungkin bagi para politisi tahu betul ini. Dari 3 capres itu siapa yang memiliki keberanian tinggi, sekaligus ketahanan mental besar, fisik yang kuat, ya, kondisi yang masih fit. Kekuatan mental ini bukan menghadapi rakyatnya sendiri, orang kan bangsane dewe, rakyatnya dewe, melainkan menghadapi negara-negara asing. Ya mungkin 11-12 lah dengan Pak Jokowi yang harus meneruskan. Siapa ayo? Yang harus muda lah, yang harus masih kuat, masih energi, lansia. Lah dulu banyak orang mempersepsikan orang dengan latar belakang militer, tentara, jenderal, pasti lebih berani dibandingkan dengan latar belakang sipil. Orang berpikir begitu. Kalau presiden berasal dari pengusaha, rakyat sipil selalu oportunis katanya itu. Lah nyatanya, buktinya, jika kita coba bandingkan keberanian Pak SBY yang jenderal itu, presiden ke-6 itu loh, dengan Pak Jokowi menjadi presiden ke-7 di Indonesia, jelas jauh sekali. Bandingkan saja. Dalam 9 tahun menjadi presiden, Pak Jokowi ini bukan hanya Freeport yang kembali dikuasai oleh perusahaan negara. Ya karena keberanian Pak Jokowi melebihi keberanian seorang jenderal. Tapi juga ada Blok Mahakam, Blok Rokan, Blok Masalah, kawasan-kawasan strategis yang menghasilkan sumber daya alam penting, itu dikuasai dengan keberanian Pak Jokowi kembali ke negara. Apa ada yang bisa disebutkan? Apa keberanian Pak SBY waktu jadi presiden selama 10 tahun? Coba apa? Bukan hanya itu. Awal jadi presiden, Pak Jokowi membubarkan Petra loh. Calo minyak atau BBM kebutuhan dalam negeri. Ya kemudian pelarangan ekspor mentah nikel, timah, bauksit. Itu juga menimbulkan kemarahan negara-negara Eropa. Apakah Pak Jokowi takut? Enggak, berani melawan. Tidakkah kita ingat waktu itu? Dulu banyak loh pendukung Prabowo menyebut beliau pelongo-pelongo, ingat nggak? 2014, 2019, mangsanya, mangsane, wah dikasih gambar pakai pakaian Satgas, digambar pelongo-pelongo, wah ternyata jelang akhir masa jabatannya yang kedua apa? Penghinanya yang kini menyebut dulu pelongo-pelongo, begitu tahu kedahsyatan dan kepemimpinan beliau. Artinya apa? Iya mereka cuma diem aja. Malu kali ya. Latar belakang militer tidak menjamin mentalitas orang yang menjadi berani. Militer terkesan berani karena bisa pegang senjata, atau karena dalam suasana pertempuran, atau posisi mereka diserang oleh peluru. Nah sekarang ini zaman modern, cara menyerangnya tidak memakai senjata dardor, enggak gitu. Tidak ada muntahan peluru, tapi adu taktik, adu akal, adu argumentasi pakai otak. Bermain strategi, memanfaatkan teknologi yang sekarang semakin maju. Dan bagaimana caranya negara tetap bisa berdaulat? Tidak banyak bergantung pada negara lain, harus berdikari. Nah, jadi yang dimaksud Pak Jokowi butuh pemimpin berani yang punya nyali. Ya Pak Ganjar mungkin. Ini menurut kawan loh ini yang masih fit, masih muda. Bukan hanya berani berperang dengan senjata, berani berkelahi secara fisik, apalagi gede-gedean otot itu. Konteks berani ini melawan kesewenang-wenangan negara Eropa yang kita tahu banyak mendikte negara kita. Itu bukti keberanian. Nah, bukan malah memusuhi masyarakatnya sendiri, ditekan-tekan, ora setuju, sikat, enggak seperti itu. Jika ke dalam negeri keberaniannya yang dibutuhkan adalah keberanian melawan radikalisme. Kalau di dalam loh, intoleransi, itu harus dilawan. Serta melawan politik identitas. Dan Pak Ganjar Pranowo sudah melakukan itu. Dari 3 capres yang hampir dipastikan saling bertarung, siapa yang berani bersuara keras tentang hal itu? Melawan radikalisme, intoleransi, melawan politik identitas. Siapa? Ayo. Tuduhan-tuduhan pada Pak Jokowi kalau kong kali kong dengan oligarki juga, itu tuduhan keji. Kalau memang beliau bekerja sama dengan oligarki, ngapain Petrol dibubarkan?
Dan ngapain tambang besar sekelas Freeport dan sejenisnya diambil alih oleh negara? Itu atas keberanian Pak Jokowi dan tidak bekerja sama dengan oligarki. Nah, diperpanjang kontraknya saja, selesai urusan. Bukan begitu, omongan Barisal Ramli itu loh. Mbah Amin Rais sama Rocky Gerung soal oligarki. Abaikan saja, orang digagas, rasa digagas itu. Masyarakat udah cerdas. Mereka itu hanya menghasut. Tidak berguna sama sekali untuk negara ini. Apa mereka itu? Jika diterapkan pada 3 capres yang sekarang ini ada, siapa yang paling memungkinkan dekat dengan oligarki? Ayo, Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies yang dekat oligarki. Nah ini para penggemar ngompol pasti tahu. Wong tanda-tandanya juga kelihatan kok. Siapa sih yang selalu pengen tampil hura-hura? Siapa yang mau datang malam-malam, apalagi nginep di rumah warga? Siapa sih yang kalau bicara sok-sokan paling pandai, tapi jejak kepemimpinannya ternyata ancur-ancuran ini? Pemimpin berani dan bernyali itu sekali lagi bukan dilihat dari kekar badannya, bukan dari lengkap senjatanya, bukan atau gelar akademiknya yang mentereng, gelarnya dawu banget. Bukan itu. Seorang pemimpin pemberani itu pemimpin yang tegas dalam menegakkan konstitusi, menjaga negara ini tetap dalam persatuan dan kesatuan. Mau bertemu dan tertawa bersama masyarakat, harus dekat dengan masyarakat. Pernah tahu pemimpin berani itu muncul dari orang-orang yang hidupnya dari berkelimang harta? Oh Rene, coba deh sebutkan siapa contohnya. Ayo, pemimpin pemberani itu tumbuh di antara rakyat jelata. Seperti kita ini, seperti Bengawan ini. Pemimpin yang masih mau berhenti di tengah perjalanannya, menyapa dan mengobrol dengan rakyatnya, dan berbagi cerita. Pemimpin pemberani itu bukan pemimpin yang hanya bicara di panggung, yang hanya ingin kekuasaan, hanya bicara di seminar, tapi tak pernah bersedia mampir di warung kopi, di warung makan nasi liwet, ya toh, di tengah-tengah pasar, di emperan toko, di pematang sawah, di tempat-tempat di mana rakyatnya bisa bercengkarama dengan pemimpinnya. Ayolah, nilai ketiga capres ini. Siapa yang paling pantas meneruskan Pak Jokowi? Yang mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Yang 11-12 dengan Pak Jokowi. Ayo, katakan dengan Om Begawan. Siapa tahu sama dengan yang Om Begawan maksud. Itu ya. Kita sambung lagi dalam ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Ngompol.